Shalom, selamat malam. Kembali malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan malam seiman yang ditulis oleh Ibu Kathleen dan Pendeta Jonathan Kuntara. Pada tanggal 23 Oktober 2020 dengan judul Hukum dan Injil. Kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk waktu yang telah Engkau berikan bagi kami, di mana kami boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah tuntunan-Mu tetap menuntun kami melalui Roh Kudus sehingga kami pun boleh mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa, kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini terdapat di dalam buku Efesus 2 ayatnya yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ini adalah sebuah ayat yang jelas menerangkan bahwa keselamatan adalah oleh sebab kasih karunia yang datang karena kasih karunia Allah melalui iman. Dengan demikian, keselamatan bukanlah karena melakukan hukum atau karena usaha manusia. Bagaimanapun baiknya seseorang, jelaslah bahwa tidak seorang pun dapat dibenarkan oleh sebab usaha manusia. Bahkan bila kita pelajari Alkitab, kita akan mendapatkan keselarasan yang sempurna antara hukum dan Injil. Masing-masing menegakkan satu sama yang lain. Bagaimana dengan hukum Injil sebelum Sinai? Ketika Adam dan Hawa berdosa, mereka belajar bagaimana rasanya bersalah, ketakutan, dan memerlukan kebutuhan akan Tuhan, sebagaimana dalam Kejadian 3 ayat 10 mencatat. Tuhan menanggapi kebutuhan manusia. Tuhan menanggapi kebutuhan mereka, bukan dengan menyediakan hukumnya yang mengutuk mereka, melainkan dengan menawarkan kepada mereka Injil yang akan memulihkan mereka kembali ke dalam persekutuan dan penurutan kepadanya. Injil ini terdiri dari janji penebusan melalui juru selamat. Benih perempuan itu yang akan datang suatu hari dan menang atas kejahatan, sebagaimana dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-15. Sistem kebenaran adalah penting agar mengerti mengenai penebusan, bahwa pengampunan bisa diperoleh hanya melalui penumpahan darah akibat kematian juru selamat. Mereka melalui percaya bahwa korban hewan melambangkan kematian juru selamat yang membawa perdamaian atas nama mereka, sehingga mereka memperoleh pengampunan dosa. Mereka diselamatkan hanya oleh kasih karunia. Janji Injil ini disediakan pusat dari perjanjian kasih karunia Allah yang kekal yang ditawarkan kepada manusia. Sebagaimana Kejadian 12 ayat 1-3 mencatat. Ini terkait erat dengan ketaatan kepada hukum Allah. Jaminan perjanjian Allah adalah anak Allah yang sebagai inti dari Injil adalah sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah tersembelih. Anugerah Tuhan kemudian mulai berlangsung segera setelah Adam dan Hawa berdosa. Daud berkata dalam Mazmur 103 ayatnya yang ke-17 dan 18. Tetapi kasih setia Tuhan dari selamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Melihat kasih karunia Tuhan yang agung serta kekekalannya hukum itu, sampai Yesus telah menjadi juru selamat kita agar hukum itu tetap untuk dituruti, maka sudah selayaknya
kita senantiasa bergantung kepada Tuhan agar kehidupan kita adalah satu kehidupan yang penuh penurutan dengan sukacita kepada hukum-Nya. Kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih pada saat ini Engkau telah berikan kami firman dan pengetahuan. Biarlah ini menjadi pengalaman kami untuk iman kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.